mekanisme pernafasan yang baik itu seperti ini. Dia terbagi dua. Pertama, inspirasi. Inspirasi. Jadi menarik napas itu disebut sebagai inspirasi. Proses masuknya udara ke dalam paru-paru, menghirup udara. Setelah itu terjadi proses ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan udara dari paru-paru atau menghembuskan udara. Nah, berdasarkan otot-otot yang melakukan dibedakan menjadi pernapasan perut dan pernapasan dada. Jadi kalau kita menarik nafas, lalu menyimpan nafas atau oksigen yang kita tarik itu ke dalam perut, itu disebut sebagai pernafasan perut. Tetapi kalau kita menarik nafas dan menyimpan oksigen yang kita tarik itu ke dalam dada, disebut pernafasan dada. Sekali lagi, dalam ilmu suara atau ilmu vokal yang digunakan adalah sistem pernafasan perut. Karena sistem pernapasan perut inilah yang akan memanfaatkan atau mengeksplorasi kekuatan diafragma. Ini pelajaran biologi apa pelajaran vokal ya? Pernafasan dada. Rongga dada mengembang yang disebabkan gerakan otot-otot antar tulang. Nah, seperti ini gambarnya. Inspirasi, ekspirasi. Kontraksi otot antar tulang rusuk menyebabkan terangkatnya tulang rusuk, rongga membesar, paru-paru mengembang. Menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar tubuh. Relaksasi otot-otot antar tulang menyebabkan rongga dada menyempit dan paru-paru mengempis. Ini pernafasan dada. Dan ini menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan di luar tubuh atau ekspirasi. Nah, sedangkan pernafasan perut seperti ini. Ini paling bagus dibandingkan dengan pernafasan dada. Pernafasan perut itu lebih bagus untuk kesehatan, untuk menggali kekuatan suara. Kekuatan suara lah. Pernapasan ini terjadi karena gerakan otot-otot diafragma seperti sudah saya sebutkan tadi. Otot diafragma berkontraksi. Kok istilahnya sama ya kontraksi itu? Kan dengan orang yang melahirkan kan juga kontraksi ya. Tapi ini beda ya. Tidak sama dengan kontraksi dalam proses melahirkan. Ini kontraksi dalam proses bernafas. Otot diafragma kontraksi. Diafragma cembung menjadi agak datar, lalu paru-paru mengembang. Itu pada saat menarik nafas, inspirasi. Pada saat mengeluarkan nafas atau ekspirasi, otot diafragma relaksasi. Nyantai dia, nyantai. Kemudian diafragma kembali menjadi cembung, paru-paru mengempis. Itu bagus sekali untuk kesehatan paru-paru. Volume udara yang dapat ditampung oleh orang dewasa itu banyak ternyata, 5 liter. Wah, 5 liter ya. Kalau beras 5 liter itu bisa dimakan sekeluarga selama sebulan ya. Itu kalau makannya nggak usah banyak-banyak, nggak nambah gitu ya. Sepiring, nyampe lah sebulan. Kapasitas paru-paru, kemampuan paru-paru untuk menampung udara. Jadi volume udara seseorang dipengaruhi oleh besar kecilnya paru-paru, cara bernafas, kekuatan bernafas. Oleh karena itu, teman-teman, teruslah latihan bernafas supaya makin kuat. Latihan bernafas itu banyak caranya. Melalui berbagai olahraga, itu latihan bernafas. Lalu kita masuk ke, jumlah udara yang keluar masuk paru-paru orang dewasa itu kurang lebih 0,5 liter. Udara yang keluar masuk ini disebut udara pernafasan atau udara tidal.
Namun, jika kita menarik nafas dan mengeluarkannya kuat-kuat, maka dapat mencapai 3,5 sampai 4 liter. Volume saat kita melakukan hal tersebut disebut kapasitas vital paru-paru. Pada saat bernafas, tidak semua udara dihembuskan keluar, jadi ada udara yang disimpan. Udara yang tertinggal dalam paru-paru itu sekitar 1 sampai 1,5 liter udara residu. Jadi dia tetap tertinggal di paru-paru. Di dalam paru-paru harus tetap ada nafas, karena paru-paru juga butuh oksigen. 1,5 liter udara yang dihirup sedalam-dalamnya setelah melakukan pernafasan biasa disebut sebagai udara komplementer. Kemudian 1,5 liter udara yang dihembuskan sekuat-kuatnya disebut udara cadangan atau suplementer. Kapasitas vital paru-paru, udara residu, itu menjadi kapasitas total paru-paru. Faktor dari kapasitas vital paru-paru itu tergantung pada umur, jenis kelamin, kondisi fisik, posisi tubuh, dan penyakit paru-paru. Frekuensi pernafasan juga tergantung pada umur, jenis kelamin, kondisi fisik, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Frekuensi pernafasan laki-laki lebih kecil dibandingkan perempuan. Tetapi semakin letih kondisi tubuh, frekuensi pernafasan semakin kecil, semakin lemah. Karena capek, narik nafas pun jadi lemah ya. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin tinggi frekuensi pernafasannya. Jadi kalau tubuh kita panas, kita bernafas juga makin cepat, makin sering gitu ya. Nah sekarang kalau kita mengubah posisi kita, berbaring 13 per menit, 13 kali bernafas per menit, itu frekuensinya. Duduk 18 kali per menit, berdiri 22 kali per menit. Tapi secara keseluruhan, pernafasan seseorang berkisar antara 13 sampai 18 menit. Kelainan dan penyakit sistem pernafasan. Ada yang disebut bronkitis, asma, sinusitis, dan rinitis. Lalu tuberkulosis atau TBC, pneumonia, pembengkakan kelenjar limfa, kanker paru-paru, emfisema, dan asfiksi. Gangguan pada sistem pernafasan manusia sehari-hari itu seperti ini. Ini otomatis penyakit-penyakit ini mengganggu sistem pernafasan manusia. Sudah selesai, saudara-saudara. Nah, sekali lagi, karena kita sampai saat ini masih bernafas, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih dianugerahi nafas. Terima kasih Tuhan atas anugerah nafas yang Engkau berikan. Setiap tarikan dan hembusan nafas yang kami lakukan atas izin-Mu membuat kami bisa menikmati anugerah-anugerah lainnya yang Engkau berikan di atas bumi ini. Terima kasih.